Sungguh Engkau baik Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh luar biasa bagi kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, Tuhan Engkau sudah baik buat kami. Ketika kami jatuh, Engkau tetap baik Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi ini kami ingin lagi Tuhan memahami kebaikan-Mu, memahami betapa baiknya Engkau kepadaku Tuhan, supaya aku tidak jatuh lagi, supaya aku tidak berdosa lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, lawatan-Mu. Dalam pujian kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami rindu Tuhan, hidup kami terus Tuhan ubahkan dari hari ke hari, sehingga hidup kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Engkau yang sungguh baik Tuhan. Bukan hanya kepada kami, bukan hanya kepada saya, tapi kepada semua orang, bahkan kepada orang berdosa pun Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan kami. Tuhan sudah mengangkat kami dari lumpur dosa, dari ketidakberdayaan kami. Bahkan Tuhan menyelamatkan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, dan buat kami mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Terpujilah nama-Mu dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Siang hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, temanya sangat menarik Bapak Ibu. Sebentar saya buka dulu. Temanya hari ini sangat menarik dan merupakan kelanjutan dari tema-tema sebelumnya, yaitu temanya adalah tetap mengasihi, ya, walaupun dalam keadaan terluka, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, tema ini sebenarnya tema yang cukup populer, tapi juga cukup berat juga buat saudara dan saya, yaitu tetap mengasihi walaupun terluka. Tetap mengasihi walau terluka. Yuk kita ucapkan bareng-bareng. 2, 3. Tetap mengasihi walau terluka. Baik-baik Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu, tema ini hampir cocok buat kita semua, buat saudara dan saya, Bapak Ibu, ya. Sebelum saya melanjutkan, mungkin Bapak Ibu saya tanya dulu kepada kita semua. Mungkin Bapak Ibu dijawab di dalam hati, ya. Bapak Ibu, sesuai dengan tema ini, siapakah di antara Bapak Ibu yang pernah terluka? Nggak usah dijawab, jawab dalam hati saja, nggak usah angkat tangan. Bapak Ibu, siapa yang pernah terluka?
Bapak Ibu? Di antara Bapak Ibu yang ada duduk di sini atau yang ada di ruangan ini. Siapa yang pernah terluka Bapak Ibu? Oke, sudah dijawab. Lalu yang kedua Bapak Ibu, siapa sebenarnya orang yang membuat Bapak Ibu luka? Bapak Ibu, boleh dijawab dalam hati, siapa yang pernah membuat Anda terluka? Luka itu bisa luka secara fisik, yang ada bekas-bekas di tubuh kita, mungkin bisa juga. Bisa juga luka batin. Luka batin itu adalah luka yang cukup dalam hidup kita, yang tidak tampak dari luar. Kalau luka fisik itu bisa tampak, bekas jahitan saudara ketika dioperasi, bekas tamparan, ya, bekas cambukan dan sebagainya, itu luka fisik, ya. Tapi ada luka batin, lalu ada juga luka mental, itu psikologi, ya. Itu 3 luka itu, apakah Bapak Ibu pernah rasakan, Bapak Ibu? Atau ada, paling tidak ada enggak Bapak Ibu yang pernah membuat saudara-saudara terluka dalam hidup saudara? Ya. Ada Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin pertanyaan berikutnya, ya. Bapak Ibu dijawab, yang sering membuat luka itu pria atau wanita Bapak Ibu? Ya, nggak usah dijawab. Berikutnya, yang sering membuat luka itu suami atau istri? Ada yang tengok-tengok, ada yang tengok istrinya, ada yang tengok suaminya. Atau yang suka membuat luka hati Bapak Ibu itu atau anak, atau siapa Bapak Ibu? Hampir semua perjalanan hidup manusia itu ada luka. Saya bisa melihat bekas-bekas luka di muka, di wajah kita. Di wajah saya pun Bapak Ibu juga bisa lihat bekas-bekas luka itu. Kita nggak bisa pungkiri di dalam perjalanan hidup kita. Memang kita jatuh bangun dan itu bisa membuat kita menjadi luka, Bapak Ibu. Saya nggak tahu, mungkin hari ini juga ada saudara dan saya yang sedang terluka. Siapa yang melukai itu saya nggak tahu. Lukanya juga belum kering, lukanya juga masih basah, lukanya masih terasa sangat sakit. Pagi ini firman Tuhan katakan tetap mengasihi walaupun kamu terluka. Berat enggak Bapak Ibu? Ini tema yang cukup berat memang. Tuhan katakan itu. Next. Dan Tuhan sudah demonstrasikan. Yesus ketika dia menjadi manusia, dia sanggup melakukan itu. Dan saya percaya juga saudara dan saya itu juga sanggup melakukan. Yang sepertinya mustahil bagi manusia. Yang sepertinya tidak mungkin bagi manusia. Mengasihi orang yang terluka, Bapak Ibu. Pada waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, dia demonstrasikan itu. Penderitaannya, sengsaranya, begitu lukanya Bapak Ibu. Dan salib itu bukan sekedar puncak penderitaan. Tapi salib itu Bapak Ibu, di sana kita harus belajar bagaimana Yesus itu mengasihi walaupun di dalam keadaan terluka. Mungkin Bapak Ibu berkata, saya nggak pernah melukai orang Pak. Saya juga nggak pernah terluka Pak David. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, seminggu yang lalu tepatnya,
hari Jumat dan Sabtu saya dengan Pak Edi mengikuti sebuah workshop ya, leadership, dan dikatakan di sana, siapa yang tidak tahu fungsinya, yang tidak tahu drivernya, potensinya, dan tidak mengerti tujuan hidupnya, dia akan berpotensi membuat luka di sekitar Bapak Ibu. Ayah yang tidak tahu potensinya atau tidak mau drivernya, tidak tahu desain Tuhan bagi dirinya, dia akan cenderung melukai anak istrinya, melukai orang-orang yang ada di sekitarnya, Bapak Ibu. Mungkin saudara bertanya, mungkin saudara sebagai ayah juga begitu. Saya disadarkan begitu, kalau kita nggak ngerti kedudukan dan fungsi kita sebagai ayah dan imam, kita bisa menyakiti orang-orang yang di sekitar kita. Waktu itu saya berpikir saya bekerja mati-matian. Saya bekerja cari duit. Saya bekerja supaya mereka mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Dan bapak-bapak mungkin ini juga tidak sadari ternyata Bapak Ibu. Justru apa yang kita maksudkan baik itu bisa melukai anak dan istri kita. Istri kita mungkin bersolek, berdandan secantik mungkin. Dan dia berpikir supaya saya bisa menyenangkan suami saya. Supaya suami saya melihat saya jadi senang karena saya cantik. Padahal tidak sadar ketika itu juga kadang-kadang saudara juga melukai hati suami. Karena tidak tahu fungsi. Anak juga begitu. Anak juga bisa menyakiti, mengecewakan hati orang tuanya. Sebab itu perlu masing-masing kita sebenarnya tahu. Ini mungkin di sesi yang lain. Saya hanya mau nyoroti sebenarnya kita bisa saling melukai. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini sangat kontekstual dengan kondisi kita. Dengan keadaan kita yang saling suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita, sadar atau tidak, kita kadang-kadang menyakiti dan kita disakiti juga, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya konseling dengan anak murid, saya bilang, "Nak, kenapa kamu seperti ini? Kamu seperti ini," dan seterusnya. Ya, dia cerita, ternyata ada luka yang sangat dalam. Luka karena orang tuanya. Lalu orang tuanya saya panggil, "Bapak kenapa begini?" "Loh Pak, saya kerja itu kan untuk anak saya. Saya kerja pagi berangkat, lalu sore malam saya pulang. Itu kan anak saya. Seharusnya anak saya itu kasihan lihat saya yang begitu banting tulang mencari uang untuk mereka." Sebaliknya ketika saya tanya kepada anaknya, "Nak, harusnya kamu kasihan sama papa yang begitu pagi berangkat, malam pulang." Lalu anaknya bilang begini, "Pak, harusnya papa yang kasihan sama aku." "Kenapa Pak?" "Nah, aku enggak pernah diperhatikan." Membuat luka yang sangat dalam juga. Luka batin anak itu bisa juga membekas. Dan Tuhan tahu kalau itu tidak diobati, kalau itu tidak segera dipulihkan dalam hidup kita, kita akan menjadi semakin menjadi troublemaker dimanapun kita berada. Sebab itu Tuhan rindu supaya kita mengampuni orang yang melukai kita, siapapun itu. Dan potensinya orang yang melukai Bapak Ibu itu adalah orang yang paling dekat dengan Bapak Ibu. Tadi Pak Heri katakan begini, Pak Heri khotbah pagi tadi. Gak mungkin orang di WTC sana melukai kita, pasti orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin orang
di rumah kita, mungkin orang sepelayanan kita, mungkin orang di gereja kita, mungkin orang di pekerjaan kita, itu yang deket-deket dengan kita, itu yang potensial melukai saudara dan saya. Next. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengampuni. Mari kita baca dulu di dalam Lukas pasal 23. Mungkin saya bisa dibantu Pak Teguh untuk membacakannya. Mungkin boleh ada mic, speaker. Lukas pasal 23 ayat 33. Iya, sampai ayat yang ke 41 mungkin ya. Terus satu perikop itu. Banyak berkatnya, Pak. Ketika mereka di tempat yang bernama Tantora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya. Yesus berkata kepada Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Orang berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain itu diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit melolok-olok dia, mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga dilihat di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang diganti itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menolak dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Terima kasih Pak Teguh. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kisah ini adalah kisah yang semua orang tahu bagaimana Tuhan Yesus menanggung derita di Kalvari. Dia menanggung sengsara karena saudara dan saya. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mempraktekkan bagaimana dia bisa mengampuni. Yang pertama Bapak Ibu, yang harus kita lakukan adalah kita harus taat meskipun itu berat, Bapak Ibu. Kita harus taat meskipun itu berat. Taat tentang apa Bapak Ibu? Taat tentang perintah untuk mengasihi Bapak Ibu. Karena kasih itu memang perintah Tuhan terhadap murid-muridnya, terhadap saudara dan saya supaya saling mengasihi. Supaya kasih kita itu ada dalam hidup saudara dan saya, dalam hidup kita semua. Dan itu cirinya sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan. Kalau anak Tuhan tidak punya kasih, berarti bukan mencerminkan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih itu berasal dari Allah. Ya, kita nggak bisa mengasihi orang yang melukai kita kalau kita tidak mengalami Allah. Kita tidak mengalami Kristus dalam hidup saudara dan saya.
Makanya Bapak Ibu, kita harus mengalami Kristus supaya kita bisa taat kepada firman-Nya. Tuhan Yesus itu taat sampai mati di atas kayu salib. Seberapa taatnya saudara dan saya, ya. Taat kepada Tuhan, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada saudara dan saya, kamu harus mengampuni. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Filipi pasal 2 ayat 8, Paulus itu mengatakan bahwa dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib. Jadi ketaatan itu sudah didemonstrasikan oleh Tuhan. Bahkan ketaatan itu syaratnya adalah saudara dan saya sudah jelaskan bulan yang lalu, kita harus merendahkan hati kita. Kalau kita nggak merendahkan hati kita nggak mungkin bisa taat. Karena kita selalu menjawab apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita nggak mau rendah hati. Tapi kalau kita rendah hati, kita akan taat. Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Aku mau ikut kamu, Tuhan. Itu harus kerendahan hati. Dan Tuhan mendemonstrasikan itu pada saat Yesus sebagai manusia. Dan 100% juga Allah juga. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, yang pertama adalah ketaatan kita itu harus ada dalam hidup kita. Taat kita sampai mati, ya. Next, Bapak Ibu. Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 dikatakan ketika apa? Sampai di tempat yang bernama apa? Tengkorak, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus pada waktu itu setelah dia disidang oleh mahkamah agama, disidang oleh tua-tua, disidang oleh Herodes dan Pilatus, dia berjalan menuju Kalvari, dia begitu menanggung sengsara dan luka itu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, Bapak Ibu, ketika dia sampai, pada waktu sampai di Golgota itu, di Bukit Tengkorak itu, Bapak Ibu kita bisa bayangkan betapa banyaknya luka di dalam hatinya, dalam tubuhnya, lukanya begitu banyak yang harus dia derita. Jadi makanya saya katakan, sesakit apapun yang kamu derita, itu pernah diderita oleh Yesus. Ya, sakit yang paling sakit yang kamu alami itu pernah dialami oleh Yesus. Bagaimana tidak ketika Tuhan Yesus dicambuk tanpa, kalau sekarang orang dioperasi itu kan ada obat anti nyeri, anti rasa sakit. Dia begitu dicambuk dan waktunya dari pagi sampai sore Bapak Ibu. Bayangkan sakitnya itu seperti apa. Ya. Jadi kalau Pak Teguh sakit pinggang, ya. Itu Tuhan Yesus pernah alami itu Pak. Pak Teguh kalau sakit pinggang, aduh sakitnya luar biasa. Tapi Pak Teguh itu ya. Kalau Pak Heri tadi pagi ilustrasikan sakit gigi. Tuhan jauh lebih itu. Dia tanggung Bapak Ibu Saudara. Perjalanan hidup saudara hari ini saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara berjalan sudah sejauh mana dan sejauh mana juga luka yang ada di dalam hati Bapak Ibu. Mungkin lukanya juga sudah banyak, juga cukup dalam juga. Tapi Tuhan katakan kamu harus taat dan setia, ampuni siapa saja yang melukai kamu. Begitu Tuhan Yesus sampai di Bukit Tengkorak ya, itu juga penghinaan luar biasa buat Tuhan. Itu membuat luka juga, luka batin, luka dalam. Bapak Ibu, dia ditempatkan di antara dua penjahat di tengahnya. Artinya berarti dia yang paling jahat. Itu dikatakan oleh orang-orang. Betapa sakitnya, betapa menderitanya Tuhan Yesus pada waktu itu. Hari ini mungkin saudara dihina, mungkin direndahkan, harga diri saudara dicampakkan oleh orang lain Bapak Ibu. Tuhan Yesus pernah alami itu.
Jadi sekarang tidak ada alasan kalau saudara tidak bisa mengampuni. Bapak Ibu Saudara, karena Yesus telah mempraktekkan itu. Sudah mendemonstrasikan itu, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita harus taat. Ikuti saja apa maunya Tuhan. Taat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagaimana Kristus juga taat sampai di atas kayu salib. Next. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih kita kepada Bapa, membuat kasih Yesus kepada Bapa tidak menyerah pada rasa sakit dan penghinaan. Kenapa? Kasih Bapa itu lebih besar daripada rasa sakitnya. Ketaatan adalah bukti kasih yang dewasa, bukan kasih yang bergantung pada kenyamanan Bapak Ibu. Oleh sebab itu tetaplah setia, tetaplah taat kepada kehendak Tuhan. Meski jalan terasa berat dan menyakitkan. Jadi Bapak Ibu, langkah pertama supaya saudara bisa mengampuni suami saudara, mengampuni istri saudara, mengampuni anak saudara, mengampuni mertua, mengampuni ponakan, mengampuni siapa saja yang pernah menyakiti kita. Katakan bahwa Bapa lebih mengasihi, kasih Bapa jauh lebih besar daripada rasa sakit itu. Yang kedua Bapak Ibu, tetap menyatakan berkat. Mungkin boleh dibaca lagi, Lukas pasal 23 ayat 41 sampai 43, Bapak Ibu mungkin boleh ada ya. Lukas 23 ayat 41 sampai 43. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ini dua penjahat yang berbicara, yang bercakap-cakap pada waktu bersama-sama Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus di Golgota, itu ada di kanan kirinya itu dua penjahat, ya. Dua penjahat dan dia bercakap-cakap. Dia berkata gini, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini, maksudnya Tuhan Yesus, tidak ada kesalahan apapun. Tidak ditemukan oleh Pontius Pilatus, tidak ditemukan kesalahan yang ada di dalam Yesus, Bapak Ibu. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah ingatlah akan aku. Apabila engkau datang sebagai raja, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Walaupun di dalam luka, di dalam penderitaan, Tuhan Yesus melepaskan, menyatakan berkat itu kepada orang lain, Bapak Ibu. Kadang-kadang ketika kita disakiti dalam posisi sakit, kadang-kadang ketika kita dalam posisi dilukai orang atau siapapun, kita seringkali flying victim. Bapak Ibu, saya ini paling sakit, saya ini paling menderita, saya dicaci maki oleh besan saya dicemooh oleh mertua saya dan seterusnya. Suami saya, istri saya paling menderita ini. Cerita kemana-mana, ini saya. Bapak Ibu, enggak ada solusinya, Bapak Ibu. Ya, harusnya ketika kita ada di dalam rasa sakit itu, justru kita menyatakan berkat kepada orang lain. Tuhan Yesus mempraktekkan itu ketika Tuhan Yesus dalam keadaan luka yang begitu parah. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya apa Bapak Ibu? Saudara harus tetap memberkati, walaupun dalam keadaan luka. Beberapa hari yang lalu saya nengok Pak Rudi di rumah sakit Bapak Ibu. Pak Rudi lagi sakit, ada infeksi. Tapi ketika Pak Rudi sakit, saya masuk. Saya pengen hibur Pak Rudi sebenarnya. Pengen kuatkan Pak Rudi, pengen teguhkan Pak Rudi. Tetap semangat ya Pak Rudi, saya mau bilang begitu. Tapi apa yang terjadi? Ketika saya masuk ke ruangan itu, ya Bapak Ibu, justru saya dikuatkan oleh Pak Rudi.
dengan kesaksiannya, dengan bagaimana dia menghadapi situasi yang seperti itu, Pak Rudi ternyata tetap gigih. Ya, Pak Rudi ada di belakang, ada di barisan paling belakang. Jadi Bapak Ibu, ketika rasa sakit itu pun ada dalam hidup kita, Bapak Ibu bisa menyatakan kasih, menyatakan kemuliaan, menyatakan berkat kepada orang lain. Banyak orang yang seperti itu. Orang yang sakit kanker beberapa tahun, justru dia bisa mengobati, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita walaupun dalam keadaan situasi yang hari ini saudara alami, dikecewakan, dikhianati atau di apapun, Bapak Ibu, saudara nyatakan berkat kepada orang lain, kepada orang yang menyakiti saudara sekalipun, Bapak Ibu. Bapak Ibu, next. Di tengah penderitaan Yesus tetap membuka pintu anugerah, ya. Pada saat Tuhan Yesus menderita, Tuhan Yesus tetap membuka pintu anugerah. Mungkin Bapak Ibu, kalau saudara dalam keadaan seperti itu, mungkin kita, waduh sudah sakit begitu, ada orang yang menyinggung perasaan kita, justru kita menjadi lebih tersinggung, lebih sakit lagi. Tapi Tuhan tidak, Bapak Ibu. Tuhan justru melepaskan berkat. Kasih sejati tetap menghasilkan berkat, bahkan di saat paling gelap sekalipun. Jadilah saluran berkat meski hati terluka. Tuhan sanggup memakai kasih Allah untuk menyelamatkan orang lain, Bapak Ibu. Jadilah berkat. Jadi yang pertama Bapak Ibu, supaya bisa saudara itu mengasihi orang yang melukai saudara, yang pertama tadi apa? Tetap apa? Taat. Yang kedua, menjadi berkat atau melepaskan berkat. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir. Next. Yang terakhir Bapak Ibu, mengampuni tanpa syarat, ya. Nah, ini bagian yang paling penting, ya. Di antara yang tadi, mengampuni tanpa syarat. Bapak Ibu, kita akan baca dulu di dalam Lukas tadi, ayat yang ke-34. Mungkin boleh dibuka ayatnya, atau ini saja ya kutipannya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus disalib, Bapak Ibu, dalam luka yang begitu mendalam, Bapak Ibu bisa diperkirakan luka yang diderita Tuhan Yesus itu luka apa? Luka fisik, luka batin, dan luka secara mental juga. Harusnya pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ampunilah mereka. Pengampunan diberikan bahkan sebelum ada penyesalan, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, ada kata-kata di sini adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Yang disebut mereka itu siapa Bapak Ibu? Next. Ya, mungkin next 2 kali ya. Boleh sekali lagi. Ampunilah mereka. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mengalami derita sengsara di atas kayu salib, siapa yang andil di dalam penderitaan itu? Yang pertama, Bapak Ibu, tentara Romawi. Itu begitu bengisnya, begitu kejamnya, dia mencambuk tanpa ampun Bapak Ibu Saudara. Dan kulit yang ada di dalam tubuhnya itu mengelupas. Darahnya tercurah, Bapak Ibu Saudara. Karena nadinya begitu terbuka, Bapak Ibu, darah mengalir keluar, Bapak Ibu. Itu yang dilakukan tentara Romawi, Bapak Ibu. Hari ini mungkin saudara juga diperlakukan oleh otoritas yang ada di atas saudara. Mungkin pimpinan perusahaan saudara, mungkin bos saudara, mungkin siapa saja, pernah saja bisa saja membuat luka di hati saudara. Membuat kita kecewa, bisa juga Bapak Ibu. Yang kedua, yang dimaksud mereka itu apa? Imam-imam dan tua-tua pada waktu itu dia cemburu dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, bisa menghidupkan orang mati dan seterusnya. Para imam-imam itu cemburu pada Tuhan Yesus dan orang-orang tua-tua Yahudi, maka dia membuat fitnah
pada Tuhan Yesus. Dia membuat fitnah bahwa Tuhan Yesus itu, yang sekarang istilahnya penodaan, penistaan, ya. Nah, dia mengampuni dosa juga, padahal dosa itu harus diampuni oleh Allah. Tapi Tuhan Yesus memang sebagai Allah, dia mengampuni dosa. Dan itu dianggap Bapak Ibu Saudara itu yang andil juga di dalam penderitaan Yesus. Ya. Nah, hari-hari ini konteksnya bagaimana Bapak Ibu? Imam-imam itu adalah ahli Taurat, ya pemuka agama lah. Ternyata pemuka agama juga berperan di dalam membuat luka di hatinya Tuhan Yesus. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, kalau secara tidak sadar atau dengan sengaja atau tidak, saya sebagai imam juga bisa juga melukai hati Bapak Ibu. Ya, bisa juga mengecewakan Bapak Ibu. Siapa saja bisa, imam-imam. Bahkan tokoh agama pun sekaliber seperti apa, seperti saya, seperti siapa, hamba-hamba Tuhan pun bisa berpotensi juga. Pada waktu itu pemuka agama seperti imam-imam bisa juga melukai. Tapi respon itu lebih penting. Hari-hari ini kalau Bapak Ibu pernah tersinggung atau pernah dilukai atau pernah apa saja Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan saya di atas mimbar ini saya minta maaf pada Bapak Ibu. Ya. Tapi bisa saja potensi imam itu bisa juga melukai. Waktu Tuhan Yesus itu ada kejadiannya. Yudas Iskariot juga ya melukai bagaimana Tuhan Yesus menjadi menderita. Pontius Pilatus yang harusnya membela kebenaran. Dia tahu benar bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi apa yang terjadi? Pontius Pilatus melepaskan tanggung jawab. Dia tidak lagi membela siapa? Membela Tuhan Yesus pada waktu itu. Bapak Ibu seringkali saudara juga dijumpai di masyarakat juga begitu. Di tempat pekerjaan saya udah berjuang, saya udah bekerja baik, tapi nggak ada yang bela saya, nggak ada yang membuat hati saudara terluka, membuat saudara sakit dan seterusnya. Itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Pontius Pilatus juga begitu. Barabas, secara nggak langsung Barabas tidak menyakiti hati Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu, mungkin murid-murid Tuhan Yesus itu menyakiti Tuhan Yesus. Kenapa? Dia meninggalkan, mengecewakan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, betapa Tuhan Yesus menanggung derita yang luar biasa, dikecewakan oleh semua orang hampir, meninggalkan dia. Kecuali Yohanes dan Maria pada waktu itu. Tapi Tuhan Yesus tetap berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak ada alasan untuk tidak mengampuni orang yang melukai kita. Karena Tuhan sudah pernah mempraktekkan itu. Kristus sudah pernah menanggung itu di atas kayu salib. Saya tidak tahu Bapak Ibu, saudara pernah disakiti oleh siapa? Bapak Ibu, saudara pernah dilukai oleh siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, mungkin itu teman dekat saudara, mungkin keluarga saudara, mungkin suami saudara pernah membuat saudara sangat kecewa. Ya, ada kesaksian Bapak Ibu, teman saya itu ditinggal suaminya sampai bertahun-tahun, ya, sampai bertahun-tahun. Dia membawa perempuan ke rumahnya, ya, tapi dia tetap ada orang sesama temannya saya dan Pak, kalau saya itu udah saya cerai itu Pak. Tapi saya beda, saya bagi hamba Tuhan kasihi mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu, ya ini kasuistik ya, artinya mungkin tidak semua orang bisa. Tapi Bapak Ibu ada orang-orang yang berhasil berjuang untuk mengatasi seperti itu. Ya, mengatasi dan akhirnya suaminya kembali lagi ke rumah dan dia terawat dan
keluarga itu menjadi pulih. Karena apa? Karena adanya pengampunan. Karena adanya apa? Karena adanya pengampunan rasa sakit yang ada di dalam hatinya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tidak tahu siapa yang pernah menyakiti Bapak Ibu saudara. Mungkin atasan saudara, mungkin juga teman sepelayanan saudara, mungkin juga Yudas Iskariot yang mengkhianati, ya. Pernah saudara dikhianati, seperti Yudas Iskariot mengkhianati Tuhan Yesus, teman dekat bendaharanya sendiri mengkhianati Tuhan Yesus, bahkan jual Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya tentang pengampunan ini sudah pernah minggu yang lalu dijelaskan secara panjang lebar oleh Pak Nathan, ya, oleh hambanya. Perumpamaan tentang talenta, tentang orang yang berhutang, ya. Ada 2 orang, yang satu berhutang berapa? 10.000 talenta. 10.000 talenta itu setara dengan upah 200.000 tahun kerja. Karena 1 talenta itu sama dengan 600 dinar, 1 dinar itu upah 1 hari Bapak Ibu. Jadi kalau saya punya hutang 10.000 talenta, untuk melunasi hutang saya harus bekerja berapa tahun? 200 tahun. Umur saya mungkin enggak 200 tahun? Enggak mungkin. Ya. Tapi itu diampuni kita. Ini dibebaskan hutangnya. Itu perumpamaan seperti kita berhutang kepada Tuhan. Jadi hutang itu sama dengan dosa Bapak Ibu. Roma 13 ayat 8. Ya, dikatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, tapi ada yang berhutang 10 dinar saja Bapak Ibu, kepada orang yang tadi berhutang 200.000 dibebaskan. Tapi hutang 100 dinar saja itu marah-marah besar. Dan apa Bapak Ibu? Itu hanya setara dengan 4 bulan kerja kalau 100 dinar itu. Perbandingannya bagaimana Bapak Ibu? Paham gak ini? Kita ibaratnya berhutang kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapak Ibu, itu 10.000 talenta. Ya. Dan itu tidak bisa terbayarkan, dosa-dosa kita itu enggak bisa terbayarkan. Tapi ada orang yang berhutang kepada kita, yang melukai kita, mengecewakan kita enggak ampuni dia, kita enggak memaafkan dia. Mungkin pemain musik, hamba Tuhan, worship leader, singer bisa maju ke depan. Mungkin Bapak Ibu orang-orang yang hanya enggak ada seperberapanya itu, enggak ada 1/100-nya, lebih dari maksud saya itu jauh lebih besar, jauh lebih kecil daripada hutang kita kepada Allah, tapi kita nggak bisa mengampuni. Lalu kita berkata sampai mati aku nggak akan mengampuni dia. Sampai mati aku nggak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kalau saudara, mungkin next berikutnya, masih halaman berikutnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pengampunan itu membebaskan bukan hanya diri orang yang kita ampuni, tapi saudara tidak lagi terbelenggu dengan dosa-dosa itu. Maka saudara hari ini waktunya, saudara ampuni siapa? Kalau saudara hari ini pernah disakiti, dikecewakan oleh suami, mari Bapak Ibu, hari ini waktunya kita berikan pengampunan. Mungkin hari ini pernah saudara dikecewakan oleh istri. Hari ini saudara, mari kita lepaskan pengampunan. Syaratnya tadi yang pertama apa? Kita bisa melakukan itu karena kita taat. Hanya taat saja kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Dan saya percaya saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa ketika saudara mempraktekkan ini.
Saudara nggak bisa mempraktekkan ini, Pak saya berat. Karena saudara nggak memandang Kristus. Nggak memandang bagaimana Kristus menebus saudara dan saya. Kasih Bapa itu terlalu besar buat saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib menanggung saudara dan saya, mengampuni ketidakberdayaan saudara. Dan kita diangkat, kita dipulihkan. Hari ini kalau kita ingin dipulihkan, mari kita mengampuni orang yang pernah melukai kita. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Bapa lebih besar kasihnya kepada kita. Bapa begitu mengasihi saudara dan saya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya saudara dan saya menerima keselamatan, supaya saudara dan saya diampuni, dan kita dilayakkan. Oleh karena apa? Oleh karena pengampunan itu. Sebab itu siang hari ini jangan keraskan hatimu saudaraku. Jangan keraskan hatimu. Mari Bapak Ibu. Mungkin hari ini sampai di Bukit Tengkorak itu. Mungkin perjalanan saudara, saya nggak tahu perjalanan saudara hari ini. Apakah sudah sampai di Kalvari itu? Saudara hari ini membawa luka-luka yang belum kering. Yang luka-luka itu saudara tanggung hari ini. Siapapun yang melukai saudara hari ini, Bapak Ibu, mari kita ampuni. Mari kita lepaskan pengampunan, taat apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu tundukkan kepala, masing-masing kita berdoa berurusan dengan Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Pulihkan aku, layakku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin hari ini saudara berkata, Tuhan itu sesuatu yang mustahil. Itu sesuatu yang tidak mungkin buat saya Tuhan. Orang yang sudah menyakiti saya begitu dalam. Mungkin saudara berkata demikian. Mungkin saudara pernah dikecewakan oleh mertua, oleh suami, oleh istri, oleh anak dan seterusnya Bapak Ibu. Tapi hari ini firman Tuhan berkata,
ampuni. Dan pengampunan itu bukan saja memulihkan orang yang saudara ampuni, Bapak Ibu, tapi memulihkan hati saudara. Sebagaimana Kristus juga sudah mengampuni kita dan memulihkan kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan begitu rindu saudara dipulihkan. Tuhan tidak ingin saudara mengakhiri hidup dengan sia-sia. Hidup saudara akan menjadi sia-sia ketika saudara tidak melepaskan pengampunan. Sebab itu saudara, memang sesuatu yang mustahil bagi manusia tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara. Saudara nggak bisa. Sebab itu Kristus yang ada dalam hati saudara, itu yang akan memampukan saudara. Amin Bapak Ibu. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni. Seberapa dalamnya orang yang menyakiti saudara, hari ini lepaskan pengampunan. Jangan keraskan hatimu saudara. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya ingin berdoa buat kita semua. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, buat kita semua. Bapa di dalam surga, siang hari ini Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara Tuhan. Firman-Mu sudah diberitakan. Mari Tuhan ajari kami untuk tetap taat. Ajari kami untuk tetap setia. Bahkan ajari kami, berikan kemampuan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan orang yang telah menyakiti kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Mari Tuhan, selamatkan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan hati kami. Engkau memulihkan hidup kami. Dan selama ini hidup kami sia-sia, hidup kami dihantui oleh rasa bersalah, oleh sakit hati. Tapi pagi siang hari ini Tuhan, Tuhan sudah bebaskan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pembebasan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan mari Tuhan, berikan kekuatan kami untuk menjaga hati kami, pikiran kami, perasaan kami. Supaya kami tetap taat setia, meneladani pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Mari Tuhan Engkau memberkati, berikan kekuatan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Supaya kami boleh menjalani kehidupan dengan Engkau Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berikan kekuatan kepada kami Tuhan, untuk tetap taat, untuk tetap setia, untuk mengampuni juga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari semua yang percaya kita katakan, amin.